Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sulastri dari Teknik Informatika Angkatan 2020 dengan NIM 2001013015. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi tentang deadlock pada mata kuliah Sistem Operasi. Adapun pengertian dari deadlock itu sendiri yaitu keadaan di mana dua program memegang kontrol terhadap sumber daya yang dibutuhkan oleh program yang lain. Tidak ada yang dapat melanjutkan proses masing-masing sampai program yang lain memberikan sumber dayanya, tetapi tidak ada yang mengalah. Adapun penyebab dari deadlock itu sendiri, yang pertama ada mutual exclusion. Mutual exclusion yaitu proses memiliki hak milik pribadi terhadap sumber daya yang sedang digunakannya. Jadi, hanya ada satu proses yang menggunakan suatu sumber daya. Yang kedua, ada hold and wait. Hold and wait yaitu beberapa proses saling menunggu sambil menahan sumber daya yang dimilikinya. Suatu proses yang memiliki minimal satu buah sumber daya melakukan request lagi terhadap sumber daya. Akan tetapi, sumber daya yang dimintanya sedang dimiliki oleh proses lain. Yang ketiga ada no preemption. No preemption yaitu sebuah sumber daya hanya dapat dilepaskan oleh proses yang memilikinya secara sukarela setelah ia selesai menggunakannya. Proses yang menginginkan sumber daya tersebut harus menunggu sampai sumber daya tersedia, tanpa bisa merebutnya dari proses yang memilikinya. Kemudian yang keempat ada circular wait. Circular wait yaitu kondisi membentuk siklus yang berisi proses-proses yang sering membutuhkan. Proses pertama membutuhkan sumber daya yang dimiliki oleh proses kedua. Proses kedua membutuhkan sumber daya yang dimiliki oleh proses ketiga, dan seterusnya sampai proses ke N1 membutuhkan sumber daya yang dimiliki oleh proses ke N. Terakhir, proses ke N membutuhkan sumber daya yang dimiliki oleh proses pertama. Yang terjadi adalah proses-proses tersebut akan selamanya menunggu. Kemudian, adapun strategi mengatasi deadlock itu sendiri. Ada 3. Yang pertama, ada prevention. Yang kedua, ada avoidance. Yang ketiga, ada detection and recovery. Adapun fakta tentang deadlock dalam sistem operasi. Yang pertama, pada Windows NT, deteksi deadlock yaitu berupa BSOD atau Blue Screen of Death. Kemudian yang kedua, pada Linux untuk mengetahui apakah terjadi deadlock yaitu dengan menggunakan Exhaust View untuk mengetahui proses yang menggunakan CPU 100%. Lalu, kill saja proses tersebut. Adapun kesimpulan dari materi yang saya paparkan, yang pertama ada 4 kondisi penting untuk deadlock itu sendiri. Yang pertama ada mutual exclusion, yang kedua hold and wait, yang ketiga circular wait, dan yang keempat no preemption. Kemudian yang kedua ada deadlock adalah situasi di mana satu atau lebih proses tidak akan pernah selesai tanpa adanya recovery. Kemudian yang ketiga, deadlock bisa diatasi oleh sebagai strategi yaitu prevention, avoidance, detection, and recovery. Mungkin sekian dari pembahasan saya, lebih kurangnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.